Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Bogor akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Eni Rosetti dari SMA Negeri 9 Kota Bogor. Saya Iksan Cahyana dari SMA Negeri 6 Bogor. Saya Asep Saifuddin dari SMP Negeri 1 Bogor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Bu Eni. Ya, gimana kabarnya Pak Asep hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Bu Eni bagaimana? Alhamdulillah baik juga Pak Asep. Alhamdulillah. Pak Asep, Pak Asep kan akan melakukan coaching ya Pak ya? Iya. Ya. Sebelumnya kita diskusi dulu ya Pak Asep Boleh, ya. boleh silakan. Sesuai dengan rubrik penilaian persiapan coaching Pak Asep. Baik Bu Eni. Ya. Yang pertama nanti apakah Pak Asep sebagai coach dan nanti Pak Iksan sebagai coaching, apakah percakapan sesuai dengan alur cerita seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua, percakapan coaching nanti itu harus mengandung 3 kompetensi Pak Asep ya. Oke, baik. Yang pertama kehadiran penuh, Oke. mendengarkan aktif, Oke. dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Asep. Oke, siap Ya. Bu Eni. Tapi satu lagi Pak Asep, Ya. jangan lupa ya, di dalam percakapan coaching itu harus menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, insya Allah Bu Eni. Iya, baik. Pak Asep, kira-kira kompetensi apa nih yang akan Pak Asep kembangkan dalam percakapan nanti? Kompetensi ya, baik. Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan diantaranya adalah presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya. Kemudian Pak Asep, kira-kira kompetensi yang akan lebih spesifik yang akan dikembangkan nanti pada saat coaching? Oke, yang lebih spesifik ya, mungkin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Eni. Oh begitu ya Pak ya. Kemudian indikatornya nih Pak, yang Bapak inginkan sesuai dengan tujuan itu apa Pak? Oke, indikatornya saya ingin coaching itu saya bisa menemukan permasalahannya dan menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan. Oh gitu ya Pak. Baik ya Pak ya. Baiklah Pak, observasi yang bisa saya sampaikan di awal ini Pak. Silakan Pak Asep melakukan coaching dengan Pak Iksan. Mangga Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ada waktu Bapak? Ya, insya Allah ada untuk bisa. Silakan, Ustaz. Ini Pak, saya boleh kan bercerita tentang beberapa hal sekarang nih Pak. Ada masalah ya Pak? Oh, ada masalah. Ya, silakan. Ada apa, Ihsan? Jadi saya nggak nyaman ya Pak di kelas itu karena saya pikir sih ada perlakuan tidak adil ke saya gitu Pak dari salah satu guru. Tidak adil. Tentang apa tuh, Nak? Tentang mata pelajaran. Oh gitu, Nak. Jadi apa yang bisa Bapak bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu dan apa yang ingin Ihsan capai di akhir diskusi ini? Ya yang pasti kan Pak saya percaya ya nanti Bapak bisa memberikan solusi atas masalah saya sih. Saya harapannya itu Pak. Oke, baik. Masih ada yang ingin kamu ingin sampaikan? Yang pasti saya ingin guru tersebut memperlakukan saya dengan adil seperti ke teman-teman saya juga lah Pak. Oke, baik. Nah sekarang Ihsan boleh cerita. Saya mendengarkan ya. Oh iya Pak. Jadi gini loh Pak. Kan pada mata pelajaran tertentu itu Bapak atau Ibu Bapak kan menyebutkan Pak Guru atau Ibu Guru? Pak Guru ya, yang Bapak Iya. yang Bapak ya Pak, saya menyebutkan Pak Guru itu, tapi Bapak yang menyampaikan ke Pak Guru itu ya Pak. Enggak. Ya, Tenang aja. ya, makasih ya Pak. Pak Guru itu kan membuka les privat dan semua teman-teman saya itu ikut. Cuma saya itu yang enggak Pak, sehingga dari sana karena saya enggak ikut les itu, jadi saya merasa enggak nyaman karena kadang-kadang yang saya rasakan bahwa setiap mata pelajaran itu ketika Pak Guru itu masuk kayak yang nyindir-nyindir gitu loh Pak di kelas. Oke. Terus apa lagi yang kamu rasakan?
Ya selain hal yang tadi, saya juga merasa bahwa kayaknya Pak Guru itu tidak memberikan nilai yang adil juga Pak ke saya, karena saya melihat teman-teman saya yang ikut kelas itu pada bagus-bagus loh Pak nilainya. Oke, berarti ada dua masalah di sini ya, Nak ya. Iya, betul. Pertama, kamu merasa tidak nyaman karena diperlakukan tidak adil, karena tidak ikut les. Kemudian yang kedua, Ihsan juga merasa bahwa Ihsan diberikan nilai ulangan yang tidak bagus ya oleh guru tersebut ya, karena tidak mengikuti les tersebut. Nah, mari kita kaji satu persatu masalahnya, Ihsan. Iya Pak, benar sekali itu yang saya rasakan. Bagaimana ya Pak, kalau yang saya rasakan, masalah yang saya rasakan saat guru menyerang yang tidak mau mengikuti privat tersebut, itu masalah yang pertama nih, Pak. Oke, baik, Ihsan, kita bahas satu-satu dulu ya. Iya, iya. Nah, sekarang kita bahas tentang masalah Ihsan merasa tersindir ya, dengan betul, guru Pak. tersebut. Nah, sekarang Ihsan merasa tersindirnya bagaimana? Jadi gini loh Pak, kalau ada teman saya nih yang menjawab pertanyaan dari Bapak itu, Pak Guru tuh, oh iya kamu tuh pinter, makanya kalau mau pinter ya harus ikut les sama Bapak, gitu loh Pak. Oh, selain itu apakah ada yang lain yang guru itu katakan? Sebenarnya sih tidak ada lagi yang dikatakan Pak Guru itu. Saya merasa tersindir sih Pak, padahal belum tentu juga ya Pak ya, belum tentu ke saya gitu loh. Mungkin kan Pak Guru itu kan tidak menyebutkan nama saya juga sih sebenarnya. Oh gitu, iya, itu kan perasaan kamu ya. Iya. Nanti kita lihat ya seperti apa. Baik, apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi perasaan seperti itu? Saya sempat bertanya sih kepada teman-teman apakah mereka juga merasakan hal yang sama, tapi ternyata teman saya itu tidak merasa hal yang sama gitu, tersindir, dan mereka pun tidak ikut les juga kok. Mereka relax aja. Iya gitu Pak. Oke, terus yang Ihsan sudah lakukan apa lagi itu Pak selain bertanya kepada teman-teman? Saya sih inginnya nanya ke Pak Guru tersebut, tapi saya baru ketemu saja sih Pak. Kalau saya takut kalau nanya ke Pak Guru gitu, takut saya salah. Oh, jadi Ihsan belum menanyakan kepada guru itu secara langsung. Iya Pak. Iya. Oke, kenapa Ihsan takut? Apakah guru tersebut jahat? Ya enggak lah Pak. Pak Guru itu baik malah Pak, dan tidak pernah memarahi kami murid-muridnya, dan baik Pak. Apakah saya harus ini ya menyampaikan ke Pak Guru ya? Menurut Bapak sih seharusnya begitu Ihsan. Jadi Pak ya, saya baru ini ya, baru ada keberanian lagi nih Pak. Saya akan mencoba untuk bertanya langsung. Ya kan, kalau bertanya langsung kan saya tentunya dapat penjelasan, dan saya pun tidak tidak berprasangka buruk pada Pak Guru yang sebenarnya baik tersebut ya Pak ya. Iya betul Ihsan. Nah, Ihsan udah tahu ya bagaimana cara penyelesaiannya. Nah sekarang kalau boleh Bapak tahu kenapa Ihsan merasa diperlakukan tidak adil? Nah itu Pak, ada satu hal lagi, karena saya merasa bahwa terkait dengan nilai itu Pak, saya merasa kok saya kenapa nilai saya kecil, padahal kan saya selalu juara kelas ya Pak. Saya juga merasa bahwa pada saat di kelas saya bisa menjawab kok, saya bisa berusaha keras untuk menjawab, dan tapi apa ya, nilai saya masih rendah dibandingkan teman-teman saya yang ikut kelas gitu loh Pak. Oke. Ihsan, saat Ihsan merasakan masalah ketidakadilan itu, adakah langkah-langkah yang sudah Ihsan lakukan? Nah ini lagi sih Pak, kayaknya sih juga menduga-duga loh Pak, maksudnya kenapa nilai saya rendah gitu. Mungkin yang tidak ikut tes kan bukan saya saja kan ya Pak. Jadi kenapa nilai saya rendah, ya saya menduga-duga Pak saja, bahwa saya tinggal menyimpulkan bahwa karena nilai saya rendah karena saya tidak ikut les. Apakah Ihsan sudah berdiskusi dengan gurumu dan mengkonfirmasi apakah jawaban kamu itu benar atau kamu mendapat nilai rendah? Sejujurnya balik lagi Pak, emang saya belum bertanya ke Pak Guru ya, dan menanyakan hal tersebut. Kemudian sebelum teman-teman saya mengikuti les kan nilai mereka kan rendah-rendah Pak. Tapi setelah mengikuti les saya melihat malah kebalikannya gitu.
nilai mereka itu tinggi-tinggi loh gitu. Nah itulah timbul merasa saya mungkin karena mereka ikut les gitu loh sehingga nilainya tinggi. Oke, Bapak paham dengan perasaan kamu ya. Nah sekarang mari kita diskusikan apa peluang solusi yang kira-kira Ihsan miliki. Kira-kira apa ya Pak? Apa saya harus bertemu dengan Pak Guru terkait dengan nilai tersebut? Bagus. Kenapa kamu tidak lakukan itu, Ihsan? Nah saat kamu bertemu guru tersebut, apa yang akan kamu sampaikan kepada guru tersebut? Nah, kalau saya rencananya saya Pak, jadi kalau saya bertemu dengan Pak Guru, saya akan menanya Pak, kenapa sih nilai saya apa Pak? Karena saya tidak, saya akan coba bertanya semua mungkin sih Pak, pastinya ya tentang motivasi Pak, juga apakah ada kaitan dengan saya tidak ikut les. Oke, bagus Ihsan. Kenapa nggak lakukan saja? Selain itu, apakah kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa layak mendapatkan nilai tinggi walaupun kamu tidak mengikuti les tersebut? Alhamdulillah ya Pak, kalau saya itu kan senang belajar, ya senang belajar kalau pulang ke rumah. Saya selalu mencoba mencari mencari materi-materi yang saya dapatkan di kelas, saya coba baca kembali, saya mencoba mengerjakan soal-soal latihan, nonton konten-konten di YouTube Pak. Kemudian banyak yang sumber-sumber belajar yang saya coba manfaatkan dari internet. Itu yang saya tapi Pak, seperti ada masalah lagi sejak pandemi ini kan orang tua saya itu tidak bekerja, sehingga waktu saya yang biasanya saya belajar sekarang saya membantu orang tua saya Pak jualan. Oh, bagus itu Ihsan. Dan cara kamu belajar kamu juga luar biasa. Bapak mau tanya, keadaanmu saat ini dengan membantu orang tua berjualan kue itu mempengaruhi belajar kamu nggak? Mungkin ya Pak, karena saya jam belajar saya itu berkurang. Mungkin karena ini ya Pak, sehingga nilai saya menurun. Nah Ihsan, itu pentingnya kamu mengkonfirmasi ke guru kamu tentang nilaimu yang rendah. Apakah karena kamu tidak mengikuti les ataukah karena kamu kurang belajar karena terlalu sering membantu orang tua? Bagaimana Ihsan? Iya sih Pak, dan sekarang saya semakin yakin bahwa saya harus bertemu dengan Pak Guru tersebut sehingga masalah ini bisa sampaikan Pak. Oke Ihsan, nah sekarang apa yang akan Ihsan lakukan sekarang? Kalau sekarang mungkin Pak, kalau yang akan saya lakukan adalah saya akan bertemu dengan Pak Guru dan saya akan mencoba meluangkan waktu saya di malam hari untuk mengulang pelajaran lagi. Oke. Nah Ihsan, kamu kan tadi bilang ke Bapak bahwa kamu membantu ibu kamu untuk berjualan kue ya? Iya Pak. Nah sekarang bagaimana cara kamu belajar? Saya suka belajar dari video Pak, karena kan dari YouTube itu kan banyak ya yang menarik yang dan saya lebih paham tuh Pak kalau saya nonton dari YouTube. Cuma masalah ketika orang tua saya tidak bekerja kan, saya kan tetap harus mendownload atau nonton streaming, sedangkan kuota saya terbatas Pak sekarang. Oke, sekarang kita carikan solusi ya. Di tempat tinggal kamu ada nggak hotspot gratis gitu? Ada Pak, ada di pos kamling, di kelurahan juga ada Pak. Ada ya? Ada Pak. Oke. Ihsan, pernah nggak kamu mendengar ada video offline? Oh iya, yang itu ya Pak, yang di-download dulu ya Pak. Dan di YouTube kemudian kita bisa menonton lagi tanpa kuota. Iya, betul. Nah, iya, kenapa tidak kamu coba Oh itu? iya Pak, saya baru tahu ya Pak. Artinya saya bisa mendownload materi-materi itu di yang ada hotspotnya gratis ya Pak. Kemudian saya bisa ngulang di rumah tanpa kuota ya Pak. Nah, betul sekali Ihsan. Ada juga yang ingin Bapak sampaikan nih. Selain itu, kamu juga sebenarnya bisa mendapatkan video pembelajaran dari rumah belajar milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti Bu ajarin ya cara mendownload dan cara masuk ke situs tersebut. Terima kasih loh Pak. Oke Ihsan, apakah langkah lain yang dapat kamu lakukan lagi Ihsan? Kalau untuk les saya sepertinya kan tidak mungkin ya Pak, karena pertama saya harus ada infak, sedangkan orang tua saya terbatas. Kemudian juga waktu yang saya miliki pun terbatas. Kemudian saya akan meminta bantuan
ke teman saya nih yang ikut les untuk menjelaskan ya Pak ya, menjelaskan dari hasil les itu mungkin teman saya bisa bantu benar ya Pak? Ya, bagus itu Isan. Apa rencana kamu ke depannya? Ya itu Pak, jadinya saya akan mencoba menghubungi teman saya itu Pak untuk menjelaskan kembali ke saya. Dan nah sekarang saya akan bersemangat Pak. Pertama yang saya lakukan Pak, nanti saya akan menemui Pak Guru, kemudian saya akan mengapa saya akan menyampaikan kenapa saya tidak ikut les, kemudian juga saya akan mengkonfirmasi jawaban terkait yang saya lakukan. Kemudian yang paling penting itu Pak tadi yang Bapak sampaikan, bahwa saya akan tetap belajar melalui video dengan saya mendownload dulu dari tempat-tempat yang melalui hotspot gratis, dan kemudian saya akan mengulang dan menontonnya itu di malam hari. Itu yang saya lakukan. Wow, bagus banget Isan, itu rencanamu itu Bapak suka. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Saya minta doanya ya Pak. Besok saya akan ketemu dengan Pak Guru. Doanya Pak, supaya saya berani loh Pak. Besok Pak saya akan ketemu dengan Pak Guru, dan itu tentunya saya akan lebih giat belajar, dan saya akan bertemu dengan teman saya itu Pak Andri supaya bisa ngajarin saya. Ya, oke Isan, ingat ya, besok harus bertemu guru tersebut di sekolah, karena kadang-kadang suatu masalah ketika dibicarakan akan mendapatkan solusi. Oh ya Isan, siapa yang akan kamu minta untuk membantu menjalankan komitmen kamu itu? Oh itu Pak yang saya tanyakan Andri Pak. Nah, itu baik sekali Isan. Wah, saya sekarang senang sekali loh Pak. Pak sudah membantu saya dan mau mendengar cerita saya Pak. Ya, sama-sama Isan. Mudah-mudahan hasil yang kita peroleh dalam diskusi ini dapat bermanfaat dalam mengatasi ketidaknyamanan yang Isan rasakan. Terima kasih ya Pak, hatur nuhun. Saya pamit ya Pak. Iya, sama-sama Isan. Belajar yang rajin ya, ya. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Bu Eni. Ya, Pak Asep, tadi saya sudah mengamati Bapak sudah melakukan coaching dengan Pak Isan ya Pak ya? Iya, betul Ya, sekali Bu Eni. Ya, Bapak sebagai coach dan Pak Isan sebagai coaching. Kira-kira yang sudah Bapak lakukan apa Pak dalam coaching tersebut? Oke, saya sudah melakukan percakapan dengan Pak Isan berkaitan dengan permasalahan dengan menggunakan alur tirta. Tadi di awal Pak Isan sudah bercerita tentang tujuannya, gitu kan. Jadi kita sudah menyampaikan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi masalah, gitu kan. Terus kemudian sudah membuat rencana-rencana yang matang tadi yang Pak Isan sampaikan. Terus kemudian juga terakhir dia tadi sudah mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Gitu ya Pak ya. Betul. Ya, tadi juga sudah saya amati nih Pak ya. Bapak sudah sangat baik Pak, sudah melaksanakan coaching sesuai dengan kompetensinya Pak ya. Iya. Bapak sudah fokus dengan coaching, kemudian mendengarkan aktif, dan kemudian Bapak juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya, Ya. betul sekali. Kemudian Karena kan Pak, untuk menggali persoalan-persoalan yang sesungguhnya dari Pak Isan yang waktu itu berperan sebagai seorang anak SMA gitu yang datang ke saya. Pak Sep, kira-kira kalau seandainya Bapak ingin melakukan coaching seperti ini lagi, kira-kira apa nih Pak kompetensi yang Bapak akan lebih dalami Pak? Paling yang ingin saya dalami adalah bagaimana caranya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kemudian memancing seorang coach untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya gitu. Jadi bagaimana caranya mereka menyampaikan persoalan, kemudian bagaimana caranya mereka memunculkan solusi dari masalah yang mereka hadapi, terus kemudian juga bagaimana caranya mengambil sebuah keputusan dan bertanggung jawab. Iya. Sepertinya sudah cukup ya Pak ya percakapan kita sekarang. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Kita akhiri saja ya Pak. Terima kasih Pak Sep. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.